Oke, so hello guys, kembali lagi bersama gua di Cun Academy Forex. Nah, di sini kalian bisa lihat, di sini gua baru saja hit profit 800 pips. Nih, kalian bisa lihat ini entrian gua dan ini hasilnya. So, di sini gua happy banget karena gua apa ya? Profitnya lumayan cukup besar. So, jadi di sini gua happy banget. Nah, di sini langsung aja gua akan breakdown cara gua mengambil entrian tersebut. Nah, mungkin video ini beda dari yang lain video-video sebelumnya karena video sebelumnya kita belajar tentang metode, materi. Nah, di sini gua akan bahas cara gua mengambil setup yang ini agar kalian bisa juga mengambil setup yang ini ketika momennya sudah ada juga seperti itu. Nah, yang pertama ya, yang gua lakukan itu gua lihat ya yang namanya struktur market terlebih dahulu. Nah, gua hanya pakai H4 di sini ya guys ya. Gua hanya pakai H4. Gua nggak pakai di daily. Sebenarnya di daily gua nggak patokan ya. Kemarin tuh gua patokan di daily cuman ini aja nih. Gua patokan di daily cuman ini nih. Nah, kalian bisa lihat ya. Semoga kalian mengerti dengan pembahasan gua ya. Nah, ini kan ada candle bearish. Nah, ini candle bullish dan ini candle bearish. Nah, di sini ada yang namanya fair value gap. Nah, so kalian mungkin udah paham fair value gap. Nah, ini ada fair value gap kan? Nah, ini patokan gua di hari di candle daily ya, di candle daily. Nah, gua langsung masuk aja di H4 ya. Dan di H4 di sini sebentar ya. Ini ya H4. Nah, di sini di H4 gua itu dapat ini atau kita hapus semua dulu ya. Kita hapus dulu ya. Kita hapus. Nah, oke. Nah, di H4 gua lihat yang namanya struktur market ya. Kita lihat yang namanya struktur market, dia uptrend atau downtrend. Nah, yang pertama gue lihat di sini terjadi break of structure ke bawah ya. Dan di sini break of structure juga. Dan di sini terjadi yang namanya perubahan trend yang tadinya downtrend akan uptrend seperti itu. Dan di sini break of structure juga. Dan di sini terjadi yang namanya perubahan tren lagi, yang tadinya uptrend akan downtrend. Nah, dan di sini dia downtrend lagi. Nah, ini. Nih. Nah, oke. Dan di sini gua lihat terjadinya change of character di sini. Di sini sih gua lihat yang terjadi change of character di sini. Nah, dan di sini dia terkonfirmasi juga ya. Nah, di sini saya tulis aja cok. Oke. Nah, cok dan ini break of structure bos. Nah, nah, ini yang gue lakukan di time frame H4. Nah, pada waktu itu saya ini candle news ya. Ini candle news si Powell nih yang lagi pidato di sini ya. Nah, di sini gue sempat scalping bareng teman-teman grup. Kita scalping di sini pas news ini di hari Jumat dan so di hari Senin gue menemukan setup ini. Nah, gimana alasan gue menemukan setup ini? Nah, yang pertama itu gue lihat di sini terjadi break of structure ya. Sini bos dan so di sini terjadi yang namanya change of character. Jadi signal gua ya, signal gua itu gua lihat yang namanya trend bahwa yang tadinya di sini downtrend. Nah, seperti inilah. Nah, di sini downtrend. Nah, di sini uptrend. Nah, di sini downtrend. Nah, karena di sini terjadi perubahan struktur. Nah, dan di sini terjadi juga signal perubahan struktur. Maka yang tadinya ini downtrend akan uptrend. Seperti itu. Oke? Itu alasan pertama gua. Itu alasan gua untuk mengambil buy posisi di sini. Dan gua turun ke H1. Nah, di H1 gua dapat area itu support resisten. Resisten become support ya. Gua dapat resisten become support sini. Nah, ini. Gua dapat ini di H1. Dan gua cuman tandain sebenarnya seperti ini. Gua cuman tandain ekor ini nih. Ekor ini. Nah, gue cuman tandain ekor ini, ekor high ini, ekor candle ini. Nah, so ini sebagai resisten become support. Nah, jadi teorinya itu seperti ini. Ketika resisten di break itu akan menjadi area support. Tapi ya kalian mungkin di sini nggak dapat ya karena di sini dia nggak masuk area diskon. Ya, dia nggak masuk di 0,5. Tapi saya pakai yang namanya 0,382. Ini saya pakai. Karena ini menentukan wave juga ya. Ini menentukan wave juga. Karena ini menjadi wave 1, 2.
Sorry, ini menjadi wave ya. Ini 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi dari sini 1, ini 2, 3, 4. Nah, ini 4 ini nggak boleh dia masuk di 0,5 biasanya. Seperti itu. Nah, makanya dia nggak turun ke 0,5 karena sebenarnya dia nggak boleh masuk di 0,5. Kalau saya pribadi ya, itu saya pribadi guys. Itu saya pribadi. Nah, di H1 gua menemukan yang ini nih. Nah, di manakah gua entry? Di manakah gua menemukan konfirmasi entry? Sebenarnya gua nggak pakai konfirmasi, guys. Gue cuman tunggu terjadi yang namanya liquidity grab atau liquidity sweep atau turtle soup, apalagi namanya ya. Banyak kali namanya, cow, banyak. Jadi gua cuman fokus mencari seperti ini. Nah, gue cuman fokus dia terjadi seperti ini nih. Terjadi seperti ini. Ini ada liquidity grab. Ini ada liquidity grab. Jadi saya tinggal tunggu candlenya close dan saya akan buy posisi dan atau sell posisi gitu. Nah, dan yang sini ini di M5 ya. Sebenarnya saya entry-nya di M5 guys. Saya entry di M5. Saya lihat di M5 di sini. Nah, di M5. Di sini kan dia udah turun nih. Ini anggap ini belum terjadi ya, yang candle ini. Di sini muncul candle bullish dan bearish lagi. Nah, gue tunggu terjadi liquidity grab di sini dan gue turun di M1. Nah, di M1. Sebenarnya itu di M1 ya. Gue turun di M1 untuk melihat yang namanya liquidity grab-nya. Oke. Nah, sini. Mana. Ya, ini. Nah, tolong ya diperhatikan ya. Nah, dari sini ini kan candle M5 nih. Ini candle M5. Oke, ini low candle M5. Nah, gue tunggu dia terjadi liquidity grab. Nah, di sini dia liquidity grab. Nah, di sini dia diambil ya. Ini diambil, tapi di sini gue belum entry. Kenapa saya belum entry? Karena perlawanan dari seller itu belum ada. Oke, perlawanan dari seller belum ada gitu. Kayak gini ya, harga seller harus mendorong harga ke bawah gitu. Nah, ini di sini terjadi liquidity sweep. Nah, ini liquidity sweep. Tapi si seller di sini cuma satu. Nah, di manakah gue entry di sini? Gua tunggu ini diambil. Gua tunggu ini diambil dan pas dia close, dia perpindahan candle di sini. So, saya langsung entry buy posisi. Seperti itu. Ini adalah teknik konfirmasi gua ya. Ini adalah teknik konfirmasi gua. Jadi, gua akan mengambil yang namanya liquidity sweep atau liquidity grab. Itu ketika contoh nih gua mau buy, ya udah saya tinggal tunggu si seller jebol ke bawah gitu dengan kuat. Karena dia harus menjual semua ya. Contohnya seperti ini, dia harus menjual semua asetnya dan dia akan membeli gitu. Oke? Nah, itulah sedikit apa ya dari gua. Itu saya pribadi ya, tapi saya nggak tahu kalau orang lain gimana. Itu cuman saya pribadi. Dan stop loss gua berada di mana? Stop loss gua ada di area ini. Mana ya? H4. Nah. Nah, ini. Stop loss gua ada di sini nih. Ini saya lebarin dikit kali ya. Ini gak kelihatan loh, Cok. Nah, oke. Nah, SL gua ada di area ini. Ini adalah SL gua nih, di sini. Nah, ini. SL gua di sini nih. Kenapa gua simpan SL di sini? Kenapa gua taruh SL di sini? Karena jadi gini, karena ketika gua buy posisi di sini dan gua kena SL di sini, gua masih bisa entry. Gua masih bisa entry lagi dengan contoh ini SL ya. Contoh dia kena SL di sini. Nah, saya bisa entry lagi. Saya bisa entry lagi di sini karena di sini terjadi yang namanya ini resisten ya. Ini resisten yang di break. Jadi seperti ini. Ini adalah resisten. Nah, di break. Nah, dia akan menjadi area support. Nah, gitu. Jadi kalau gua kemarin hari Senin gua SL di sini, ya udah saya tinggal entry lagi dan SL saya berada di sini. Ini sudah aman banget. Ini udah aman sekali SL saya di sini. Karena ketika ini kena SL, gua kena SL di sini ya, so market akan lanjut turun gitu. Jadi ini hanya konfirmasi palsu ini. Dia akan berubah tren ke atas. Kalau ini di break, maka dia akan ke bawah terus gitu. Ini menjadi konfirmasi palsu ini, change of character. Nah, gua entry-nya di sini. Gua entry-nya di situ. Dan target TP gua berada di mana? Target TP gua yang pertama itu di sini. Yang pertama di sini. Nah, dan yang kedua di sini. Ini TP gua. Dan so entryan gua seperti ini. Ini kebalik ya.
sorry. Nah, jadi seperti ini entrian saya ya. Jadi sangat simpel guys. Kalian harus tahu yang namanya struktur market dan harus tahu area juga, area pentingnya, area pemantulannya di mana. Nah, jadi di video sebelumnya ya, gue udah bahas tuh tentang market struktur, tentang support resisten, supply and demand, tempat entry kita di mana, itu saya udah jelaskan. Jadi kalian tinggal nonton aja, itu gratis 100%. Itu kalian nggak usah bayar di situ. Kalian tinggal nonton. Ya semoga ya berkat ilmu gua atau berkat video saya itu bisa merubah cara trading kalian gitu. Jadi cara trading kalian itu bukan nembak-nembak, wah ini mau naik, ini mau turun, enggak. Tapi kita melihat yang namanya struktur. Kita melihat yang namanya struktur market. Nah, seperti itu. Dan untuk penempatan SL ya, itu gua ada saran sedikit. Untuk penempatan SL itu kalian harus punya alasan juga ya. Nah, contoh seperti saya ya. Ini saya SL-nya di sini nih. Ini ada resisten yang di break. Jadi SL saya di sini. Nah, ketika SL saya di break, ya udah saya tinggal entry lagi dan SL saya pindah di sini. Nah, jadi kita punya dua apa ya? Kita punya dua zone entry gitu. Tapi kalau gua SL-nya di sini, ini RR-nya jelek, Cok. Serius, RR-nya jelek, saya nggak suka gitu. RR-nya jelek cuma 1/2 ini. Hampir 1/3. Saya nggak suka gitu. Jadi makanya gua SL di sini dan gua naikin lot di sini. Gua naikin lot. Ya kalau ini SL ya it's okay. Saya tinggal naikin lot lagi di sini. Saya tinggal entry lagi buy dengan SL saya di sini. Seperti itu, guys. Oke, mungkin segitu aja ya untuk breakdown setup ini. Dan so gua harap ya buat kalian paham ya dengan cara gua mengambil entrian tersebut. Kalau kalian kurang paham, kalian tinggal ulangin aja videonya. Dan so buat kalian tetap semangat belajarnya dan nanti juga kalian akan merasakan ya yang namanya profit konsisten. Gua dari Cun Academy Forex. See you the next video. Dadah.